Oke guys, selamat datang di channel Baders 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Raja Binatang saat ini membimbing Kelvin dan teman-temannya keluar kastil. Leonard berkata, ada beberapa yang mungkin memprotes partisipasi Kelvin sampai mereka melihat Kelvin beraksi. Leonard menyuruhnya untuk menunggu di sini. Leonard berjalan menuju ke salah satu pria memiliki kulit seperti harimau yang langsung menjadi bingung melihat Goma memakai gaun dan memberi hormat dengan kaku. Atau lebih tepatnya, saat ini Leonard masih memakai wujud Goma. Goma memberitahu Kelvin bahwa itu Jeroel, kakak tertuanya dan orang yang mengajari Goma cara bertarung. Goma bilang Jeroel dikatakan sebagai yang terkuat kedua di semua gaun. Tapi dia tidak pernah bisa menolak istrinya yang bernama Risa. Kelvin dalam pikirannya, yang terkuat kedua pasti harus memeriksanya nanti. Tiba-tiba sebuah suara memanggil Kelvin di antara para prajurit yang berlatih. Yang mengejutkan Kelvin ketika temannya dan Kelvin berbalik, mereka melihat Sabato bergegas ke arah mereka. Dengan begitu, Kelvin mengangkat tangan untuk memberi salam pada Sabato. Kelvin bertanya, jika Sabato dan Goma ada di sini di kastil, apakah itu berarti Sabato berhenti menjadi seorang petualang? Atau apakah Sabato kembali menjadi bangsawan? Sebagai tanggapan, Sabato menjawab bahwa mereka belum selesai menjadi petualang. Hanya saja setelah semua yang terjadi dengan Raja Iblis, orang tua mereka memberi mereka kesempatan untuk memakai nama gaun di upacara penamaan yang akan datang. Sabato bilang saat ini dia sedang melakukan pemanasan untuk itu sekarang. Goma mengambil sendiri untuk mengklarifikasi. Goma berkata setiap tahun sekali ada festival Raja Binatang dan diadakan tepat sebelum upacara penamaan. Itulah turnamen besar 5 hari kemudian yang baru saja disebutkan oleh ayah Goma. Upacara penamaan diadakan 2 kali setiap tahun, sama seperti di semua negara lain. Tetapi ini adalah satu-satunya di mana anggota keluarga kerajaan dapat diberikan nama keluarga kerajaan. Untuk memenuhi syarat untuk kehormatan, mereka berdua harus menghasilkan hasil yang nyata selama perjalanan mereka dan membuktikan kekuatan mereka di hadapan Raja Binatang. Baru setelah itu, Goma dan Sabato berhak menambahkan gaun pada nama mereka. Goma bilang mereka berdua sebenarnya tidak harus memenangkan turnamen, tetapi setidaknya harus menunjukkan bahwa mereka tidak mudah menyerah. Itulah sebabnya Goma berdebat dengan Jeroel setiap hari sejak kembali. Kelvin bilang dia ingat Goma berbicara tentang harus mencapai prestasi di negara lain sebelumnya, jadi itu bukan satu-satunya. Dan itu pasti sulit. Tapi Kelvin yakin sekarang setelah Goma dan Sabato berdua berada di peringkat A, tidak ada yang perlu mereka khawatirkan dalam hal kekuatan. Namun Goma bilang dia khawatir semuanya tidak sederhana yang Kelvin pikirkan. Baik Sabato maupun Goma menghela nafas. Goma memberitahu Kelvin bahwa Raja Binatang Festival adalah turnamen terbesar di seluruh gaun. Daftar kontestan tahun ini termasuk ayah mereka yaitu Leonard Gaun dan petualang peringkat Eskol Diana Pretiana. Tambah Sabato belum lagi saudara-saudara mereka sendiri, yaitu Jeroel lalu Yujil. Jika mereka kurang beruntung, mereka bisa dengan mudah tersingkir di babak pertama. Sabato mengeluh, andai dia fokus belajar seperti Kilto, maka dia akan dibebaskan dari ini. Goma menanggapi dengan berkata, jalan itu bahkan lebih mustahil bagimu, Sabato. Kembali ke kenyataan ini telah menjadi satu-satunya pilihan Sabato sejak awal. Setelah mendengar penjelasan Goma, Kelvin dalam pikirannya berkata, apa aku mendengarnya dengan benar? Saya akan memiliki alasan yang sah untuk benar-benar melawan Raja Binatang 1 lawan 1. Untuk kesenangan Kelvin, Sera menyarankan Kelvin bergabung dengan Festival Raja Binatang. Kalimat itu benar-benar menarik hati Kelvin. Kelvin bertanya-tanya apakah Sera membaca pikirannya. Nah, Dahak si penyuka batang bertanya apakah Sera juga akan bergabung. Kalau begitu, Dahak ingin dia juga dihitung.
Bagi Dahak, ini adalah kesempatan menunjukkan pada Goldiana apa yang dia punya. Rion menyuarakan bahwa dia juga akan bergabung. Mata Rion bersinar karena kegembiraan. Bahkan si bocil Ruka mengangkat tangannya dan berteriak, aku juga, aku juga. Namun dengan bergabungnya party Kelvin dalam festival Raja Binatang sedikit membuat Goma khawatir. Tapi tidak dengan adiknya yaitu Sabato yang tampak bersemangat. Sabato merasa jika dia bisa mengalahkan Kelvin di festival Raja Binatang, tidak hanya mendapat nama gaun, tapi juga akan dipromosikan ke peringkat S. Gomai menanggapi ucapan Sabato dengan menyuruhnya diam, dasar idiot impulsif. Sabato langsung terbang kena pukulan Goma. Beberapa saat setelah tinju kemarahan Goma dilepaskan sekali lagi, Leonhard kembali, lalu mengajak semuanya mengikutinya. Leonhard kemudian membahas tentang turnamen yang disebutkan sebelumnya. Leonhard ingin Kelvin dan rekannya berpartisipasi. Leonhard memberitahu Kelvin bahwa ini adalah acara terbesar di negara gaun, bahkan tanpa upacara penamanya mengikutinya, dan dengan demikian menarik pelamar baik dari dalam maupun luar gaun. Penyisian sementara waktu dan tidak ada cara untuk mengubah jumlah slot partisipasi pada tahap ini. Sera, Rion, dan Ruka yang mendengarnya mengerang bersama. Leonhard meminta mereka untuk mendengarkan penjelasannya dulu. Leonhard jelaskan tentara gaun memegang beberapa slot partisipasi. 4 diantaranya belum dikonfirmasi. Leonhard awalnya berpikir untuk meminta putranya, Jeroel, memilih siapapun yang dia lihat cocok berdasarkan seberapa baik mereka tampil dalam pelatihan hari ini. Leonhard bertanya, apakah Kelvin dan rekan-rekannya semua tertarik untuk menantang kandidatnya untuk slot mereka. Sabato tampak yakin dengan orang tuanya, sementara Goma bertanya apakah dia yakin tentang ini. Leonhard menjawab, yang penting baginya adalah menghidupkan turnamen. Leonhard yakin ini akan menjadi motivator yang baik untuk Goma dan Sabato juga. Sera berkata, bagus untukmu Kelvin, kita berempat bisa ikut turnamen. Kelvin menjawab itu belum diputuskan jika Sera meneriakannya dengan sangat keras. Eve menatap para prajurit yang masih berlatih dan beralih berbicara secara melalui telepati. Eve berkata, lihat semua melototi kita. Sera menjawab tidak peduli apa yang dipikirkan anak-anak kecil itu. Sera bisa menjatuhkan mereka semua sekarang. Rion dengan tertawa kecil meminta Sera untuk tetap tenang. Dahak mengajukan diri, haruskah dia melakukannya dengan sangat cepat. Kelvin menggunakan mata analisis untuk memeriksa status dari mereka yang sepertinya menjadi kandidat. Sejauh yang Kelvin tahu, prajurit terkuat yang hadir hanya peringkat B terbaik, yang berarti Ruka sebenarnya bisa mengalahkan mereka. Tapi Kelvin tidak bisa mengizinkannya untuk mengikuti turnamen yang akan menampilkan seorang seperti Goldiana. Leonhard bertanya pada Jeroel apakah dia sudah membuat pilihan. Jeroel menjawab dengan berkata, iya ayah, kalian semuanya, maju. Menanggapi teriakan Jeroel, 4 tentara gaunian yang tampak penuh percaya diri melangkah. Masing-masing dari mereka memiliki otot yang menonjol dan bersenjata lengkap. Leonhard dengan santai berkata bahwa dia secara pribadi mendukung Kelvin dan rekannya. Tapi Leonhard bertanya maukah Kelvin menunjukkan kepada mereka apa yang dapat Kelvin lakukan. Pertandingan 1 lawan 1 sesuai aturan turnamen. Leonhard kemudian memberi Kelvin pedang sungguhan dan bukan pedang latihan. Leonhard jelaskan aturannya adalah sebagai berikut. Akan ada berbagai macam senjata dari semua kualitas yang sama dan disiapkan untuk digunakan para peserta. Peserta dapat memilih dengan bebas tetapi harus melakukannya terlebih dahulu. Selain itu, ada satu hal unik dari gaun arena pertarungan campuran. Semua sihir tidak dibolehkan. Kontestan harus benar-benar mengandalkan kemampuan fisik mereka dan jika mereka memiliki keahlian unik mereka. Kelvin berkata, kedengarannya seperti istilah yang cukup sulit untuk seorang penyihir. Tapi Leonhard menjawab Tsubaki dari Torat tidak bisa berhenti membicarakan Kelvin. Bagaimanapun, kelas Kelvin bukanlah kelas untuk bertarung dari dekat. Tapi itulah yang menurut Leonhard menarik dari Kelvin. Leonhard menoleh ke 4 kandidat gaunian. Leonhard berkata seperti yang dikatakan, mereka akan bertarung dalam pertandingan sesuai dengan aturan turnamen. Siapapun yang kalah akan kehilangan slot partisipasinya untuk Kelvin dan teman-temannya di sini. Jadi Leonhard tegaskan untuk pastikan mereka bisa menang. Kelvin kemudian mengajukan sarannya, bisakah dia menghadirkan hanya 1 orang untuk melawan mereka berempat?
Leonard terlihat sangat tertarik dengan tawaran Kelvin, tetapi para prajurit tampak sangat marah karena telah diremehkan. Bahkan mereka semakin marah ketika Kelvin akan mengirim rekan terlemahnya untuk menghadapi mereka. Leonard berkata, dia tidak peduli dikonfirmasi, Leonard akan menuruti kata-kata Kelvin. Jadi Leonard bertanya siapa di antara teman Kelvin yang akan mewakili pihaknya. Sebagai tanggapan, Kelvin bertanya pada Ruka apakah dia bisa melakukannya. Keputusan Kelvin memilih Ruka membuat Gerard terkejut, namun dia tetap diam. Sementara Ruka hanya menanggapinya dengan hanya berkata, walaupun dia terlemah, tapi dia lebih kuat dari Sutola. Mendengar hal itu, Sutola membela diri kalau dia bukan seorang pejuang, tapi seorang intelektual. Alasan Kelvin memilih Ruka karena dia telah menerima pelatihan dari Gerard dan Evel. Jadi Kelvin tahu dia bisa mempercayakannya dengan pertandingan eksibisi ini. Kelvin memberikan motivasi pada Ruka. Jika dia menang, Kelvin akan memberikan pisau mithril yang baru saja Kelvin kembangkan dan sekarang menjadi item peringkat A. Dengan begitu, Ruka berlari menuju pusat tempat latihan. Namun, Gerard benar-benar sangat khawatir. Jika terjadi pada Ruka, dia benar-benar akan menghajar semua prajurit itu. Kelvin menyuruh Gerard untuk tenang dan memberitahunya kalau mereka bukan musuhnya. Para prajurit Gaunia menoleh ke arah Kelvin dengan tatapan marah karena Kelvin membuat mereka harus melawan anak kecil. Ruka yang kesal langsung berkata pada mereka kalau dia bukan anak kecil dan dia bisa juga bertarung. Leonard kemudian memarahi para kandidat dengan memancarkan aura yang menakutkan. Leonard berkata, hanya kelas 2 dan kelas 3 yang menilai lawan mereka dari penampilan mereka. Leonard tegaskan untuk jangan terlalu mengecewakannya. Mereka pun langsung meminta maaf pada Leonard. Leonard juga menegaskan pada mereka jika ingin memasuki festival Raja Binatang mereka harus menunjukkan kualitas, bukan gonggongan mereka. Leonard kemudian meminta maaf pada Kelvin atas ketidaksopanannya, karena orang-orang di bawah Leonard kadang-kadang cenderung pemarah, dan ketika mereka melakukannya, mereka berakhir dengan visi terowongan. Leonard memberitahu Kelvin bahwa dia sudah mendorong Ceroel dan Yujil untuk bertarung di arena dan dungeon ketika mereka seumuran dengan rekan Kelvin di sana. Namun, Kelvin menjawab kalau dia tidak punya masalah dengan mereka, namun mereka telah membuat Ruka kesal. Intinya di sini, Leonard juga meminta Ruka untuk menerima permintaan maafnya dan dimaafkan oleh Ruka. Dengan begitu, prajurit lain mendekati para kontestan, membawa senjata yang mereka minta masing-masing. Ruka mengambil belati besi peringkat D saat keempat lawannya masing-masing meraih pedang panjang, pedang besar, tombak, dan buku-buku jari kuningan. Senjata mereka juga terbuat dari besi dan memiliki kualitas peringkat D. Sementara Kelvin dan rekan-rekannya yang lain berjalan ke bangku sisi tempat latihan untuk menyingkir. Untuk beberapa alasan, Gerard masih mengkhawatirkan Ruka. Dengan begitu, Jeroel yang sebagai wasit memulai pertempuran mereka. Pertama, Komandan 100 Kapten Gobera maju yang memegang pedang panjang berjalan ke tengah dan berdiri di depan Ruka. Nah, pada saat ini, Sera dan Melvina melalui jaringan malam memasang taruhan untuk berapa detik Ruka akan bertahan. Dan sebagai taruhannya adalah hak untuk tidur sama Kelvin. Sera bertaruh 3 detik, sementara Melvina 2 detik. Ruka yang mengetahui itu, bilang dia tidak akan kalah. Gobera yang berada di hadapan Ruka berkata kalau dia tidak akan menahan diri meski Ruka anak kecil. Jika Ruka membencinya, itu ada di kepala tuanya. Ruka menjawab, kenapa dia harus membenci tuanya? Dia malah berterima kasih padanya. Gobera menganggap Ruka anak yang malang. Jeroel kemudian menyuruh Gobera untuk berhenti berbicara. Jeroel memberitahunya mereka sekarang memulai pertandingan pertama dengan slot partisipasi di Festival Raja Binatang menjadi hadiahnya. Jeroel kemudian memberikan aba-aba pada mereka berdua untuk bersiap. Gobera mengangkat pedang panjangnya dan mengambil posisi tengah saat Ruka memegang belatinya dengan pegangan terbalik dan menurunkan pusat gravitasinya. Tepat ketika Jeroel meneriakkan kata mulai, Gobera telah melangkah maju pada sinyal, tetapi dia kehilangan pandangan dari Ruka pada saat yang sama. Tepat ketika pikirannya mencatat bahwa dia tidak lagi terlihat, suara imut Ruka terdengar dari samping telinga Gobera dan Gobera merasakan logam dingin di lehernya. Apa yang Gobera rasakan adalah kebingungan dan teror. Sosok kecil Ruka berjongkok di bahu kanannya dan Ruka memegang belati besinya di leher Gobera. Ruka perlahan menekan lebih keras dan lebih keras dengan belatinya. Dengan begitu, Gobera pun menyerah dan Ruka mendapatkan kemenangan pertamanya.
Jorel yang menyaksikan itu berkata, "Ayah, bisakah kamu berhenti membawa kontestan yang luar biasa seperti itu? Itu pesta Grim Reaper, Kelvin petualangan rank S, sepertimu kan?" Jika gadis itu adalah anggota terlemah mereka, Jorel menggidik membayangkan apa yang bisa dilakukan anggota lainnya. Ruka sendiri sudah lebih cepat dari kapten terbaik gaun yaitu Queen. Yang masuk ke turnamen sudah mereka konfirmasi terlebih dahulu. Leonard hanya berkata, anggap ini sebagai hadiah darinya untuk para anak-anaknya yang berpuas diri. Perwira gaunian yang tersisa yang akan dihadapi Ruka tampak benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tetapi Raja Binatang Buas dan Pangeran Singa tampaknya tidak memiliki masalah untuk mengikuti gerakannya. Leonard adalah satu hal, tetapi Kelvin telah mendengar bahwa Jorel juga dekat dengan peringkat S dalam hal kecakapan bertarung. Ruka memang menjadi lebih kuat, tetapi dia masih jauh dari cukup kuat untuk menghadapi mereka berdua. Setelah melihat kemenangan Ruka, Gerard sekarang tampak lebih tenang dan tidak khawatir lagi. Elia juga berterima kasih pada Gerard karena itu semua berkat instruksi Gerard yang cermat dan penuh perhatian. Pertarungan kedua pun dimulai dan dilanjutkan oleh Komandan 100 Kapten Bandel, tapi Ruka berhasil memenangkannya dalam sekejap. Begitu juga pertandingan ketiga dan keempat diselesaikan Ruka dalam sekejap. Dengan begitu, Jorel mengumumkan 4 slot partisipasi dalam Festival Raja Binatang. Dengan ini diserahkan kepada Kelvin dan teman-temannya. Ruka kemudian berlari ke arah rekan-rekannya, memberitahu mereka semua bahwa dia melakukannya. Semua orang memuji Ruka saat dia menempel pada Elie. Kelvin pun memberikan belati material yang dijanjikannya pada Ruka dan berjanji akan membuatkan Ruka pisau dapur. Jadi Kelvin melarang Ruka memakai pisau ini untuk memasak. Ini murni untuk membelah diri. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.